anak-anak hebat kelas 5B, ketemu lagi dengan Ibu Hilda. Kali ini kita belajar tentang perkalian pada pecahan. Oke, baik, simak baik-baik ya. Kali ini Bu Hilda akan menjelaskan tentang perkalian dua pecahan. Ya, yang harus kalian ingat adalah perkalian pada pecahan tidak harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, tapi kalian harus memastikan kalau itu sudah bentuk pecahan dua-duanya. Ya, sekali lagi Bu Hilda bilang, perkalian pada pecahan tidak harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi bisa langsung dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, hasilnya nanti sampai sesederhana mungkin, ya. Baik, Bu Hilda mulai. Bu Hilda akan kasih contoh perkalian yang pertama, ya. Siapkan peralatan tulis kalian. Baik, contoh yang pertama, perkalian pecahan 2/3 dikali 3/4. Nah, seperti yang tadi Bu Hilda udah bilang, kalau perkalian pecahan tidak perlu menyamakan penyebutnya. Jadi langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Baik, kita kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6/3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, ini masih bisa disederhanakan ya anak-anak. Walaupun pembilang tidak lebih besar dari penyebut, tapi masih bisa dibagi. Ya, kita sama-sama bagi dengan 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, ini udah hasil yang paling sederhana. Nah, Bu Hilda punya cara yang kedua untuk perkalian lebih mudah. 2/3 dikali 3/4. Nah, kita lihat kalau ada dua angka yang bisa dibagi, ya, pembilang dengan penyebut, kita bisa lakukan dengan cara langsung. Misalnya dengan 2 dan 4 nih. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ini 3 dengan 3 juga bisa kita sama-sama bagi. Ya, sama-sama kita bagi 3, 1, 1. Nah, kita kalikan. 1 dikali 1 sama dengan 1/1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, hasilnya sama kan? Jadi bisa ada dua cara apabila ada dua angka yang sama-sama bisa dibagi, ya. Bu Hilda akan kasih contoh perkalian pecahan berikutnya. 2/3 dikali 2/5. Oke, langsung kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, ini sudah sederhana karena nggak bisa dibagi lagi, ya. Oke, baik. Contoh berikutnya, perkalian pecahan 5/4 dikali 2/3. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu ya. Pembilang dikali pembilang, 5 kali 2 sama dengan 10, penyebut dikali dengan penyebut, 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, ini masih bisa disederhanakan nih. Masih bisa sama-sama dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, ada dua cara yang kedua. 5/4 dikali 2/3. Nah, 4 sama 2-nya masih kita bagi. 5 dikali 1 sama dengan 1. 5, 2 dikali 3 sama 6. Nah, hasilnya sama, 5/6. Oke, baik. Sekarang Bu Hilda akan kasih contoh kalau seandainya ada perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa, atau pecahan campuran ketemu dengan pecahan campuran. Nah, yang harus kalian lakukan adalah menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, ini contohnya 1/2 dikali 2 1/3. Masih ingat kan caranya menjadikan pecahan biasa? Nah, ya, 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3/2 dikali 2 dikali 3, 6 ditambah 1 sama dengan 7/3. Nah, kalau udah jadi pecahan biasa, kita tinggal kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 dikali 7 sama dengan
21 per 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, pembilang lebih besar dari penyebut. Kita bagi saja, 21 dibagi 6 dapat 3. Ya, yang mendekati 3. Nah, kita tulis dulu per 6-nya. 6 dikali 3 kan 18. Nah, 21 dikurang 18 sisa 3. Nah, ini yang pecahan ini masih bisa disederhanakan nih, ya. 3. Nah, 3 ini sama-sama dibagi 3 aja. 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, ini udah hasil yang paling sederhana. Jadi kalau seandainya hasil itu masih bisa disederhanakan, anak-anak harus belajar menyederhanakan ya, sampai sekecil mungkin. Nah, pakai cara yang kedua nih. Kalau menemukan dua angka yang bisa sama-sama dibagi ya. 3 per 2 dikali 7 per 3 sama dengan, nah ini ada 3 1 ya nih, kita bagi aja 1 1. Nah, tinggal kita kalikan. 1 dikali 7 sama dengan 7. 2 dikali 1 sama dengan 2. Pembilang lebih besar dari penyebut. Tinggal kita bagi saja. 7 dibagi 2 dapatnya 3. Ya, tulis per 2. Nah, 3 dikali 2 6. 7 dikurang 6. Nah, hasilnya sama kan. Jadi nanti kalian tinggal memilih cara mana yang lebih mudah menurut kalian. Tapi kalau untuk cara yang kedua itu kalian harus memastikan ada dua angka yang sama. Oke, silakan mengerjakan soal berikut. Terima kasih, selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat. Salam anak-anak hebat.